ulang bagaimana kisah percintaan antara Asma dan Chung Wen dalam novel Assalamualaikum Beijing. Dewa dan Ra menjalin hubungan kasih sejak duduk di bangku kuliah sekitar 4 tahun lalu dan tinggal selangkah lagi menuju gerbang pernikahan. Namun satu kehilapan Dewa bersama Anita, rekan kerjanya yang memang telah lama jatuh hati padanya, membuat rencana indah itu harus hancur kandas di tengah jalan, dan Dewa terpaksa menikahi Anita yang hamil akibat kehilapan tersebut. Sementara itu, dalam perjalanannya di Beijing, Asma bertemu dan berkenalan dengan Chung Wen, sosok pemuda yang sangat terkesan dengan cinta sejati Ahei dan Ashima, dan ngotot memanggil Asma dengan sebutan Ashima, karena menurutnya keduanya memiliki kemiripan. Lewat pertemanannya dengan Asma, Chung Wen banyak mendapat pencerahan tentang Islam dan hidayah, akhirnya menuntunnya menjadi mualaf. Meski sebagai konsekuensinya, ia harus terusir dari keluarganya. Bagi Chung Wen, pengorbanannya itu belum seberapa dibandingkan apa yang dilakukan Mus'ab bin Umar, sahabat Rasulullah yang rela melepas harta, tahta, dan kehormatannya saat berhijrah pada agama Islam, dan mati syahid saat berperang melawan kaum musyrikin dalam kondisi kedua tangannya terputus bebas lawan. Kemudian musibah menimpa Asma. Ia divonis menderita APS primer, antiphospholipid syndrome, penyakit yang berhubungan dengan pengentalan darah, yang membuatnya harus mengalami kesakitan yang luar biasa seperti serangan stroke, sulit bergerak, pingsan berkali-kali, serangan jantung, tuli sementara, bahkan nyaris buta. Dokter juga menganjurkan kepadanya untuk tidak hamil dan melahirkan. Pada saat itu juga, Chung Wen mulai merasa jatuh hati pada Asma dan berusaha keras untuk mencari dan menemukan Asma, yang mendadak hilang tanpa berita. Sementara itu, Dewa tak juga berhasil melepas bayang-bayang Ra dari kehidupan rumah tangganya, pun sampai Anita nekat untuk berusaha bunuh diri. Dan anak mereka lahir, Dewa tetap gagal menerima kenyataan dan menyayangi Anita sebagai istri secara layak. Di saat Asma mendadak mengalami buta sementara, saat itu pertolongan Tuhan datang lewat sosok pemuda jangkung, berahang kukuh, dan bermata sipit, yaitu Chung Wen. Sebenarnya pada saat itu Dewa juga ada, tetapi dia hanya diam saja, tak berkata seperti orang bodoh. Asma kembali untuk tetap sabar dan kuat menikmati ujian yang Tuhan berikan. Dia hanya bisa bersyukur atas hidup ini. Sudah sekitar 6 bulan, Chung Wen setia menemani Asma keluar masuk rumah sakit. Dan saat itu juga, ia memantapkan hati untuk melamar Asma. Asma pun mengangguk kecil sebagai jawabannya bahwa ia menerima lamaran tersebut. Semua yang melihat peristiwa itu haru bahagia, tak terkecuali Mama, Sekar, dan juga Chung Wen. Pernikahan pun dilaksanakan secara sederhana, hanya mengundang sahabat dan sanak saudara. Dan ketika itu pula Asma kembali pingsan dan ia divonis mengalami stroke kedua. Malam pernikahan, Chung Wen hanya bisa memandangi wajah polos sang istri yang tampak pucat dan menikmati keheningan, dan berkata, "Bangun cinta, I need you." Selama Asma koma, selama itu pula Chung Wen selalu setia menemani sang istri. Malam ke-22, Asma terbangun dari koma, tapi ia kehilangan memorinya. Tak bisa mengingat orang-orang yang dicintainya. Wajah Mama dan Sekar terasa asing, Chung Wen apalagi. Sepulang dari rumah sakit, sederet rehabilitas medis harus dijalani setiap pekannya, yang haruskannya untuk belajar dari awal. 2 tahun berlalu, kondisi Asma berangsur normal. Namun ingatannya tak kembali. Ia dan suami diberi hadiah, atau lebih tepatnya kado pernikahan yang tertunda oleh Mama, untuk berlibur ke Borobudur, pengganti Taj Mahal, salah satu tempat impiannya, mumpung masih sehat. Bulan madu mereka tak berakhir di Jogja dan Borobudur saja.
Sebulan kemudian, setelah memastikan Asma benar-benar sehat, Chung Wen mengajaknya ke Cina untuk melihat bisnisnya di Xi'an dan mengulang masa-masa indah dulu lagi pada saat mereka pertama bertemu. Tahun ketiga pernikahan Asma mengandung, tetapi selama itu pula obat pengencer darah harus disuntikkan ke bagian perut dan melawan rasa sakit. Anak pertama mereka lahir yang diberi nama Bintang Niuji. 2 tahun kemudian anak kedua lahir dan diberi nama Ain, logo cinta. Kesehatan Asma kembali memburuk dan harus menjalani operasi penanganan tulang belakang. Operasi berlangsung selama 5 jam dan berjalan lancar. Namun, kekuatan kedua kakinya menurun, sehingga ia terpaksa berjalan dengan menggunakan kursi roda. Kehadiran Mama dan Sekar dari dulu merupakan nikmat yang luar biasa dalam hidupnya. Dan kini bersama sang suami dan buah hatinya, hari-hari penuh diri seolah berselimut pelangi. Tiap malam, Chung Wen mendaratkan kecupan di keningnya sambil mengucapkan Wu Xiang Ni, dan jawaban yang keluar dari mulut istrinya secara tulus dan refleks, Wu Ye Xiang Ni. Setelah ungkapan kasih setiap malam, keduanya akan saling bertatapan dan menunggu untuk tak memejamkan mata lebih dahulu. Apa yang bisa diharapkan dari perempuan seperti aku? Aku juga takut, Asma. Tapi cinta romantis ada, dan tidak butuh fisik yang sempurna untuk memiliki kisah cinta sempurna. Assalamualaikum.